nggak mau. Jadi kalau misalnya punya ilmu simpan sendiri, ya kan? Atau misalnya maaf kata saya bilangnya tuh teori mie pangsit Medan gitu. Kenapa Yang itu? saya selalu bilang sama anak, kalian jangan seperti di kampung saya tukang mie pangsit yang saking takutnya memberikan resep ke orang lain sampai tua nggak kemana-mana. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu di situ aja gitu ya. Jadi karena kita nggak mau kasih ilmu, takut dicuri orang gitu kan. Resepnya tadi ya. Resepnya tadi nggak mau, sampai tua udah pernah ke enggak ya. Jadi gini loh. Honestly to say ya, kebanyakan orang kalau pengiriman ke luar negeri bagaimana memenuhi syarat aja untuk mereka bisa berangkat aja. I think is enough sebenarnya untuk belajar bahasa Jerman, dapatkan sertifikat B1, kemudian ya udah pergilah. Masa lalu nanti di sana gimana itu bukan urusan gue gitu. Urusan gue cuma urusan yang penting Jerman, gitu. Kamu bayar saya, kamu berangkat ya. Tapi kalau saya nggak kepikiran seperti itu gitu. Jadi saya selalu dari awal yang pertama untuk masuk Habibie harus ketemu saya langsung dulu. Iya. Ya, nggak bisa ada murid Habibie itu yang masuk, saya nggak tahu siapa dia, dan ada beberapa murid ya, kalau di Batam sendiri itu udah ada 5 murid yang saya tolak. Ditolak? Iya, pada saat mendaftar. Jadi ya macam-macam. Udah kayak seleksi. Ya, justru bukan seleksi duit sebenarnya, bukan. Jadi kalau pembayaran tuh semuanya sama gitu. Satu pihak, kalau saya lihat contoh, saya pertama kali misalnya orang tuanya datang ya, kemudian datang, saya bilang selalu bawa anaknya Bu gitu. Kemudian saya fokus ke anaknya. Nah kalau anaknya itu saya lihat matanya tidak bisa konsen, saya tolak langsung. Gimana ceritanya baru ketemu lihat mata konsen? Karena saya kan udah terbiasa dengan punya banyak karyawan. Jadi mouth can lie, but I cannot. Jadi mulut bisa bohong, tapi kalau mata itu jujur. Jadi makanya harus ketemu. Terus saya suruh datang ya, kecuali kalau kayak ke sekolahan ya. Ke sekolahan pun kalau datang saya liatin gitu. Oh iya, oh gitu ya. Itu pun masih sering kebobolan Mbak Ibu. Ya masih sering kebobolan yang mungkin kayak tahap awal tuh kayaknya oke gitu ya. Jadi di sini ini saya nggak cuman terpatut sama lu kasih duit everything is fine gitu. Enggak. Jadi selain seleksi tadi yang mereka suka, orang tuanya suka, saya juga harus suka. Dan dari sini juga ada seleksinya. Saya feeling saya jalan sih sebenarnya gitu. Jadi it's not because of fisik gitu loh. Jadi saya lebih Habibie ini bukan soal bisnis aja. Enggak. Jadi saya lihat kan, ini bisa saya atur enggak ya? Satu. Yang kedua, dia ini bakal malu-maluin Indonesia enggak ya di Jerman gitu. Karena gimana pun mereka ini duta-duta bangsa. Ya kan, yang orang nggak akan tahu oh itu dari Hey, itu dari mana. Mereka taunya ini anak Indonesia gitu. So kalau misalnya tiba-tiba orang karena 1-2 orang terus orang Indonesia lain nggak dikasih masuk, kan sayang gitu ya. Betul. Mending saya cari yang 50 orang lagi daripada karena 2 ini saya kewalahan gitu. Nah jadi saya cara menolaknya maaf saya nggak bisa terima gitu. Sampai orang tuanya itu ada yang marah gitu, ada yang marah. Terus saya kasih tahu, saya lihat anak ibu punya kelainan di konsentrasi ya, saya bilang gitu. Dia diem. Saya nggak perlu lihat rapotnya, saya bilang gitu. Pasti sudah ketahuan. Dan nyata emang ada juga anak dari Jakarta udah nyampe di sini. Uangnya juga sudah dikirim sama orang tuanya. Saya bilang saya mau lihat anaknya dulu via video call. Oh nggak usah Bu, nanti datang aja. Udah nyampe di sini, terus dia bilang sama orang tuanya yang dia ngepel lah, nyapu, mana ada. Sini semuanya punya pembersih-bersih ya. Terus saya langsung bilang bisa dijemput nggak atau apa. Terus ya udah uangnya saya kembaliin. Kalau pembatalan dari kita 100% saya balikin uangnya. Karena dia lying kan, sesuatu yang tidak benar gitu.
Pasti dia juga nanti di Jerman yang nggak dipukul pun nanti dibilang dipukul. Artinya udah Aneh kan? jelek, ya. Psikolog yang ada psikolog yang aneh Iya, gitu, iya, yang iya, iya. di sini jelas-jelas nggak pernah nyapu, nggak pernah ngepel, terus dia bilang gue di sana nyapu loh mak, ngepel gitu. Bisa ditanya satu murid gitu loh, nggak ada murid yang nyapu, nggak ada. Kalaupun nyapu sebenarnya wajar, tapi ini yang nggak ada jadi ada kan, seperti itu loh. Ngarang ya. Ngarang. Jadi aku mikirnya enggak, I don't, kalau masalah uang gue main di kapal aja. Yang jelasnya uangnya udah miliar kalau sekali tender ya. Bener. Gue main di pendidikan. Pendidikan itu mendidik, bukan mengajar. Makanya tidak ada dinas pengajaran, tapi dinas pendidikan. Jadi kalau guru hanya bisa teach, cannot touch, ya tidak, hanya bisa mengajar tapi tidak bisa menyentuh, nggak usah jadi guru deh gitu. Kalau guru tuh cuma bisa teach without touch, ya tidak bisa touch. Itu yang menjadi karakter seorang siswa tadi. Amburadul, yang penting Iya, murid gue banyak, yang penting murid gue gini gitu. Itu enggak, di aku enggak berlaku gitu. Jadi di aku tuh habis yang itu step pertama, Mbak. Jadi yang pertama itu sudah diterima kan, oh saya udah lihat gitu. Kemudian ya mayoritas sih ratusan yang saya terima. Mungkin ada, yaitu kalau di Batam saya cuma 5 orang gitu. 5 yang udah tertolak ya. Ya, saya tolak langsung padahal udah, tapi nggak lama. Jadi kira-kira misalnya saya lihat mungkin kadang dia mendaftar tapi saya nggak ada di situ, saya lihat perilakunya, saya panggil. So kalau kamu bisa berubah ya berubah gitu. Kalau emang nggak bisa ya udah gitu. Nah kemudian, dan semisalnya nih ada udah masuk 1 minggu di dalam apa 2 minggu dan ternyata Kak Nana melihat ini nggak benar nih, ini harus saya kembaliin uangnya full. Wow. Saya kembali karena kan saya yang membatalkan. Iya. Tapi kalau mereka yang ngebatalin saya nggak balikin, karena kan kamu, saya nggak ada. Kalau saya yang ngebatalin saya kembaliin gitu. Tapi kalau kamu yang ngebatalin beda cerita gitu. Jadi karena kan, tapi kan biasanya itu pembatalan setelah masuk itu ketika nggak ketemu. Iya. Tapi kalau, dan itu sudah parah sih, udah kalau misalnya dia rajin atau apa itu nggak, biasanya dari mata. Misalnya saya lihat ini kayaknya narkoba nih kayaknya, ini kayaknya ngobat nih anaknya, saya perhatiin betul ya, ini kayaknya dan ngobat. ada pernah ya. Iya. Terus saya panggil, kamu ngobat ya gitu, enggak bu, pasti kamu ngobat, saya bilang. Terus terakhir iya. Ya udahlah, tapi kamu harus gimana, kalau memang saya masih bisa, kapan terakhir gitu kan. Terus cerita, dan dulu bertahun-tahun dan enggak ini, oke. Tapi memang sih kalau dia pernah narkoba, walaupun itu narkoba kecil ya, memang nggak bisa juga dia mengikutin gitu. Susah buat konsentrasi ya. Karena yang udah rusak. Iya. Terus ada yang memang saya lihat parah gitu, langsung saya kasih kembali uangnya. Yaudah kamu nggak bisa, saya yakin kamu buang-buang duit deh gitu. Terus nanti nyampe di sana juga ini bukan pilihan baik buat kamu. Jadi itu tahap kedua sayanya. Tadinya tahap pertama kan kita presentasi terus datang. Kalau saya diam, makanya saya selalu bilang ke orang tua, kalau saya tidak menghubungi orang tua berarti everything is good. Ya, saya masih bisa nanganin. Tapi kalau saya sudah sampai menghubungi orang tua, berarti saya tidak bisa tanganin. So di sini kan tidak hanya belajar bahasa, Mbak. Yang pertama itu mereka harus ESQ dulu. Ya, ini yang jarang orang. Iya, datang, kemudian mereka belajar, kemudian kita adakan ESQ. Intelektual ya, intelektual, spiritual, emosional. Ini 3 garis lurus yang harus mereka jalanin secara sungguh-sungguh. Dan ini harus balance. Iya, balance, dan itu trainingnya 6 jam per hari. Enggak, untuk satu siswa. Untuk satu siswa. Iya. Ini harus di training. Iya, setiap siswa di itu harus saya training 6 jam untuk ESQ. Jadi satu pihak tuh saya tahu tentang dia. Ya pernah sih sekali ada saya kebobolan, saya nggak tahu bahwa muridnya bakal banyak. Sekali ESQ itu 100 gitu. Akhirnya itu nggak bagus karena saya nggak nemuin kan, dan waktu itu saya dari ruangan sini harus pindah ke sini. Saya lebih suka itu ESQ itu ya paling 20-30 siswa gitu sekali ESQ, atau 10 siswa sekali. Makanya setiap kali ada murid baru 10
saya langsung trainingin gitu ISQ. Jadi ini adalah dasar dari saya mengenal anaknya, Mbak. Intelektual. Kenapa banyak sekali orang yang pintar, jenius, di sekolah juga bagus ya, nilainya juga oke, tapi begitu dilempar ke kehidupan nyata nothing, nggak jadi apa-apa. Iya betul ada. Ya. Ada. Nah itu AQ. Kalau kita hanya mengandalkan AQ. Pintar tadi ya. Iya. Kemudian EQ, emotion. Ya. Ada orang yang dia itu baik, murah hati, sabar, ya. Kemudian dia juga punya perilaku sangat-sangat bermoral, tapi temennya nggak ada. Iya. Ya, temennya nggak ada. Jadi justru lebih banyak temennya kadang, ayo main. Itu. Tapi anak-anak yang alim, baik, ini mereka susah cari teman gitu. Mungkin temannya hanya 1 atau 2 orang. Ya, padahal secara emosi itu udah benar gitu. Nah, so yang ketiga itu adalah SQ. Ya, SQ itu adalah spiritual. Jadi anak ini rajin ke gereja, ya, atau rajin ke masjid, rajin ke vihara, rajin ke pura. Tapi begitu baru Tuhan, aku memuji namamu gitu. Begitu keluar dari pintu gereja, aku sanggup gak ya ngadepin hidup ini? Aku bisa gak ya? Baru sholat tahajud, besok paginya udah nangis gitu ya. Tapi habis itu mereka bingung gitu dengan apa yang mereka alamin gitu. Mereka nggak sanggup gitu. Nah di ISQ inilah dasar aku mendidik anak-anakku di BB Education Youth. Bagaimana mereka bisa mengkolaborasikan. Jadi jangan sampai, kan kadang-kadang begini Mbak Ibet ya. Itu dia siapa? Oh mungkin si A gitu ya. Cakep sih. Aduh keren banget orangnya. Tapi sombong banget. Aduh gue gak suka gitu ya. Berarti emosinya tuh gak seimbang. Ya kan? Atau aku suka banget orangnya. Wah udah cakep, baik lagi. Tapi kalau diajak ngomong kok nggak nyambung ya, lelet banget gitu ya. Iya, ada aja ya. Kan masing-masing nih anak-anak sesuai dengan pendidikan orang tuanya masing-masing. Nah, jadi ibarat kayak main kartu, itu masih berantakan kan. Orang tua si A ngedidik kayak gini, orang tua si B ngedidik begini. Aku belum ngatur nih. Cuman aku di ISQ itu aku kumpul. Jadi kartu yang teratur dulu. Ya, udah aku pegang nih, belum dimainin nih. Jadi aku kumpulin mereka di satu tempat wadah. Saya suruh mereka melupakan semua ajaran baik itu dari teman, dari manapun yang tidak baik. Jadi mensortir yang terpenting itu diambil, penting diambil, yang tidak penting itu dibuang dulu. Ya, jadi nyusun kartu dulu. Belum nyusun puzzle, jadi masih nyusun kartu karena banyak di ISQ itu. Jadi saya tuh bilangin bagaimana mereka bisa, bahwa semuanya itu, hidup itu ujung-ujungnya di kayak gini loh Mbak Ibet. Ini ada tepung, ya. Ini ada telur, ya. Kemudian ini ada telur dan tepung itu kalau disatuin kacau ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Terus ada lagi gula gitu, ya, nyampurnya nggak bisa tanpa mentega. Nah ibarat ini AQ, ini EQ. Tanpa Tuhan ini nggak jadi apa-apa, iya kan? Jadi ada orang misalnya nggak percaya sama Tuhan gitu, karena mungkin atau terlalu percaya sama Tuhan tapi nggak mentingin yang lain gitu. Jadi yang ketiganya ini saya bilang spiritual itulah mentega yang menyatukan semuanya menjadi satu adonan gitu loh. Jadi antara AQ, EQ,
dan spiritual kamu. Jadi ada orang bilang, ih keren ya anak Pak Haji itu, udah cakep, baik, pintar lagi, rajin sholat lagi. Seru ya dengarnya ya. Komplit ya. Atau misalnya asik ya, atau kan jangan, ih percuma aja tuh anak pendeta tuh, tapi kok nggak orangnya udah kayak gitu, sombong lagi. Ya kalau kayak bener aja gitu ya. Walaupun kita ajarkan bahwa tidak terlalu harus mendengar apa kata orang, tapi di ISQ itulah satu hal ketika mereka datang, mereka sampai nangis ya. Pada saat ISQ itu belum pernah saya melihat ada siswa saya yang nggak nangis. Mereka kalau udah saya ISQ pasti nangis. Karena apa? Karena ISQ itu tidak bicara tentang orang lain, kita bicara tentang diri kita sendiri. Who is I am? Siapa saya? Itu yang paling Diri susah. sendiri dulu ya. Kalau orang lain kan gampang. Yep. Mbak Ibet, Ibet tuh mau gini. Nana siapa? Nana itu kan tahu sekali saya begini. Tapi kalau nanya, saya siapa? Who is I am? Itu langsung berantakan. Langsung nggak ketemu ininya gitu. Nggak ketemu. Dan itu yang realitanya banyak terjadi ya. Artinya kita terlalu tahu siapa orang lain dan kita lupa diri sendiri. Nah, itu makanya di ISQ itu selama 6 jam itu anak-anak itu benar-benar tahu siapa dasarnya dia. Dari yang tadinya minder, nggak boleh minder. Tuhan itu mengasihi kamu 300 juta sperma untuk menjadikan kamu satu. Rebutan. Iya. Iya kan? Yes. Benar nggak? Iya benar. Jadi kamu tuh kaum pemenang gitu. Bukan 300 sperma loh, 300 juta sperma. Betul. Jadiin kamu satu, saya bilang. Lu the winner-nya. Iya, kamu the winner, kamu kaum pemenang gitu. Iya, Jadi nggak perlu kamu merasa harus ngebandingin diri kamu dengan siapa-siapa gitu. Iya. Dan banyak hal lain gitu ya. Yang Teori gunung begini disampaikan ke Iya. mereka. Wow. Saya buka sperma itu bagaimana mereka berebutan di videonya. Saya juga buka bahwa bumi ini terlalu kecil. Ya kan? Ketika kita ketemu matahari, tata surya dan semuanya di ISQ. Nah, kalau kamu bilang Jerman itu jauh, ketika udah sampai di bulan aja, bumi itu aja kecil banget ya kan? Sampai di tata surya lain. Nah, jadi Tuhan yang sama, iya. Tuhan yang sama yang melindungi kamu di Indonesia adalah Tuhan yang sama yang melindungi kamu di Jerman. Jadi ISQ itu adalah dasar pondasi dari anak-anak yang tadinya dongak gitu ya, sombong gitu, atau minder karena nggak percaya diri, atau apa, itu jadinya balance anak-anak. Terus saya juga mengajarkan bagaimana supaya mereka itu menganggap bahwa temannya itu adalah keluarga. Saya bilang selalu begini, kalian di sini saya nggak mau tahu ya, mau kalian Chinese, mau kalian bule, karena ada juga yang ya, yang ada juga orang Indonesia, ya ada orang Swiss juga, ada orang Australia juga di sini, ya kan, yang peranakan ya, yang orang tuanya ada ilmu pelestaran gitu. Nah, saya bilang kalian ketika ketemu di Hague, begitu kalian berangkat ke Jerman, yang pertama kalian ketemu di sana, ketika kalian sakit adalah teman kalian ini. Benar. Jadi inilah keluarga kecil. Makanya mereka jadi akrab. Iya, akrab gitu. Kemudian kita juga ajarkan performance juga. Jadi bagaimana mereka bersikap, bagaimana memutar cara pikir orang lain dalam 5 menit. Yang tadinya nggak suka sama kita harus suka setelah kita bicara. Gitu. Terus bagaimana penegasan titik koma. Terus bagaimana mereka harus berpenampilan. Kalau mereka belum jadi orang kaya, warna-warna baju apa yang mereka harus sudah koleksi. Sampai ke situ. Iya, karena kan seperti warna-warna netral seperti hitam, putih, coklat, itu kan mereka wajib punya. Jadi mereka nggak perlu, jadi ini aja pun dengan ditambah biru atau merah, scruff atau macam-macam, mereka udah bisa combine dengan banyak baju. Terus sepatu, kalau kamu bagaimana cara mereka berjalan, itu di body language ya. Kemudian public speaking, how they can talk. Karena kalau body language dianggap mau anak-anak jadi model, enggak. Jadi ketika mereka berjalan ya Mbak, mereka berjalan dari luar gitu. So yang pertama kan dilihat kan walk-nya, cara kamu berjalan, cara kamu menyapa, cara kamu tersenyum. Kalau kamu masih cara berjalannya aja masih kamu seupai ya kan, kampungan gitu.
Di sini aja lu nggak laku gitu. Gimana Masih ke taraf sono? Batam. Iya. Bener kan? Betul. Belum taraf Jakarta secara nasional. Belum kamu ke Singapura. Ya kan? Yang orang Indonesia pun di Singapura nggak ada apa-apanya. Iya. Ini kamu ke Jerman. Terus kita Negara dari negara berkembang ke ngomong. negara yang sangat-sangat maju. Yap. Jadi bagaimana kamu eksplor diri gitu. Kemudian kita juga mengajarkan seperti entrepreneur. Jadi saya harapkan supaya anak-anak ini, siswa-siswa HE itu mereka punya jiwa kepemimpinan ya. Leadership. Dari pengalaman saya secara pribadi. Yep. Jadi menjadi pengusaha itu nggak harus anak pengusaha, nggak harus orang kaya, nggak harus orang yang punya duit. Oke, itu sih keren sih ya. Jadi aku sangat ini Habibie ini sangat recommended ya untuk kalangan yang sekarang ini, memang sangat mining dengan hal-hal begini. Dan ini harus saya sampaikan ya buat KDK lovers yang mungkin punya anak pun ponakan atau adik, keluarganya keluarga gitu. Pendidikan yang begini-begini justru sering kita abai. Sering kali kita abai. Kita taunya ya akademis Poin aja. ya, yang penting matematikanya tinggi Iya, itu. gitu. Dan kadang kita ini sering kali orang tua ya ketika melihat contoh tadi matematika itu harus dipaksa tinggi. Nah, sementara anak ini memang senangnya di bahasa Inggris gitu. Ini sering yang jadi orang tua belum tuntas yang begini-begini sih. Dan untung ada seorang Kak Nana menyampaikan yang memang kita harus paham dalam hal-hal yang begini. Dan yang sepanjang tadi apa yang diobrolin ini sangat referensi yang memang harus ditahu orang tua, harus. Ini harus ditahu. Kenapa saya bilang harus? Kalau kita masih di tahap yang tadi akademis aja, yang memang harus matematika aja, yang harus nilai 9, wow, ini kita akan jauh lagi tertinggal di era milenial sekarang, di era industri 4.0 dan akan 5.0. Itu yang mau saya sampaikan, kita harus lebih banyak lagi melihat referensi-referensi, dan termasuk yang begini-begini ya, yang disampaikan tadi oleh owner Habibie Education Youth. Yang saya ikutin sih dari tadi, saya udah tahu, tapi ini bahkan saya sendiri suka abai dengan itu, apalagi yang sudah punya anak gitu. Dan pun dengan keluarga-keluarga saya di luar sana, teman-teman di luar sana yang mungkin ini sering abai, kita harus tahu dan harus kita aplikasikan dari sekarang ya. Dan satu hal lagi, pendidikan itu bukan melulu tentang yang selama ini kita tahu ya. Itu harus, ini yang terpenting sih dari sini. Karena apa? Zaman begitu cepat. Saya punya satu pengalaman juga, Mbak Ibet ya. Jadi dulu kan saya tangan kanannya bos saya, orang Australia yang saya ceritain tadi. Yang tadi. Ya, jadi waktu itu bos saya itu kepengen cari karyawan untuk di bidang, untuk ke lapangan, untuk tank cleaning, untuk apa semua ya. Terus akhirnya waktu itu bos saya memilih dari banyak, waktu itu 85 engineer. Yang saya lihat juga sudah di lamaran itu tuh bagus-bagus semua ya CV-nya. Keren-keren gitu. Terus waktu itu bos saya milih 5 orang dari 85 lebih ini. Saya kurang tahu apa 85 atau 87-an. Pokoknya 5 orang, saya ingat betul itu. Jadi yang 5 orang ini bos saya tuh saya tanyain, kenapa pilih yang 5 ini? Sedangkan yang lain tuh kayaknya bagus semua, saya lihat gitu. Terus dia bilang gini, Nana, kamu tahu nggak kalau di depan sana saya matikan lampu. Terus di dekatnya itu ada sapu yang tergeletak gitu. Kemudian ada tempat sampah yang pada tempatnya. Terus waktu mereka masuk itu saya perhatiin apakah mereka menyapa temennya yang lain atau cuma diam aja. Gitu. Terus ketika mau masuk itu meja bos saya itu ternyata kursinya dia jauhin. Dia bilang excuse nggak untuk masuk datang. Ketika dia ketok pintu itu udah
tunggu saya bilang kamen atau dia langsung buka gitu. langsung. Jadi sebenarnya kalau lamaran itu sih udah pasti kalau begitu, apalagi bule punya lamaran kan otomatis yang datang itu langsung rame ya. Benar. Secara akademis pasti mereka sudah lolos gitu. Lebihnya itu pasti attitude, Mbak. Iya. Itu tadi. Oke, ada satu lagi nih sebelum saya lupa. Jadi gini, waktu saya dulu kerja ya, jadi saya ini banyak belajar segala sesuatunya itu sebelum jadi pengusaha itu dengan bos saya Paul Warren itu, yang perang bule yang suka bilang saya stupid. Stupid tadi. Ya. Nah, jadi dia misalnya contoh pernah bilang begini sama saya, why you never told your client is sir or madam? Aku bilang ya Mister udah cukup ya. Kemudian Mrs sudah cukup dong gitu kan. No. Ternyata enggak. Kenapa harus itu? Kamu panggil dia tuan lah. Terus saya gini, mentang-mentang gitu kan, bule kenapa harus saya panggil itu gitu, Mbak. Lebih atas lagi ya. Harus begitu banget kah gitu ya. Ternyata bos saya tuh bilang begini, dengan kamu memanggil dia madam, kamu memanggil dia sir, dia suka sama kamu mendapatkan uang banyak hanya karena kehormatan kamu, apa yang rugi dari kamu gitu. Nah dari situ saya mikir, iya juga ya. Jadi saya setelah itu yang tadinya mungkin ketemu sama cowok yang di bawah saya, ya nama aja, tapi enggak gitu. Jadi saya panggil mereka itu ya misalnya ini apa kabar bang gitu. Saya masih muda loh, enggak masalah kan gitu. Jadi dengan saya manggil abang dia senang sama kita, dia bantuin kita banyak. Manggil kakak atau manggil misalnya mbak padahal masih mungkin di bawah. Enggak rugi juga. Enggak rugi juga untuk bersopan santun gitu kan. Nah, itu pengalaman saya tentang attitude orang bule loh. Why you never said that your client is sir gitu. Akhirnya waktu saya jadi pengusaha ya Mbak Ibet ya. Saya manggil Miss Sayan itu, thank you very much sir, I will come here. Oh, oke Nana, oke Nana gitu. Kasih job lagi banyak gitu kan. Ketika ketemu sama dulu Miss Janice gitu. So, thank you ma'am. How are you ma'am? Thank you madam gitu. Terus mereka itu dengan hanya begitu saya dikasih project banyak, why not gitu. Ya kan? Toh juga bukan menjilat. Bukan menjilat, ya kan? Menghormatin, apalagi gini Mbak Ibet ya. Saya kan selalu klien saya itu orang bule. Nah, mereka kalau kita kasih makan, mereka nggak mau. Kadang-kadang kita bawa makan pun ya mau juga, kadang mereka yang traktirin. Nggak ada biaya entertain. Iya, nggak ada biaya entertain. Ya, ada tapi nggak terlalu banyak. Kadang-kadang dia yang balik entertain kita ya. Nah, kemudian yang kedua gitu, nggak ada biaya. Kasih aku dong sekian persen, nggak ada. Fee success. Iya, fee success fee ya. Nggak ada juga ya kan. Nah, dengan saya cuman hormat sama dia. Terus apalagi untuk yang lebih tua, mereka punya duit banyak kan, lebih banyak daripada uang saya, apalagi owner kapal. Ya kan, yang mereka itu istilahnya punya uang banyak hanya karena hormat terus kita ini. Nah, itu saya ajarkan sama anak-anak. Dan toh juga ketika kita hormat itu kan jadi memperbaiki. Dan mereka juga makin lebih hormat sama kita loh. Dan pribadi kita akan lebih baik juga. Iya, dan ketika saya bilang sama anak-anak, ketika kamu menghormati temanmu ya, sama seperti guru saya itu selalu saya panggil Herr dan Frau. Padahal bisa aja anak murid manggil mereka itu, saya tidak. Karena kan memang mereka sebaya anak saya juga, ada yang lebih tua dikit. Dan mereka juga karyawan saya. Iya, dan karyawan yang saya gaji, kenapa saya harus manggil mereka Frau, manggil mereka Herr gitu. Dan itu terjadi juga sama anak-anak saya. Jadi 4 anak saya, mulai dari Bang Puja, nggak pernah saya panggil Puja, atau Bang Gilang, itu nggak pernah saya panggil Gilang, tapi Abang Puja, Abang Gilang gitu. Kak Ica juga kadang Kak Eka, kadang Kak Ica. Nomor 2 Bang Jevan yang kecil gitu ya Abang Jevan gitu. Abang Jevan, dan yang kecil tuh Kakak Noela. Jadi dia itu dari kecil itu udah ngerasa kayak dihargain.
Nah dia selalu sama temennya ini kakak loh. Kakak loh. Ya kakak gitu ya. Bener juga sih. Jadi dengan hanya panggilan itu mereka, mamiku aja manggil abangku abang. Masa saya jadi manggilnya kau? Iya. Bener kan? Betul. Nah ke adiknya juga begitu. Mamiku aja manggil Noella itu kakak. Kenapa saya jadi manggil karena dia adik kecil terus yang nyepelein Kau gitu. gitu. Iya seperti itu. Nah juga sama ke siswa-siswa juga begitu. Saya nggak pernah iniin dan saya selalu manggil mereka dengan rasa respect. Walaupun tegas itu pasti harus ada gitu. Dan saya juga kepengen mereka ke yang lain juga begitu. Dan kalau mereka nggak ikut training, kadang saya suka ke kelasnya, saya tanyain kenapa kalian nggak mau ikut training. Ya, saya jelasin terus mereka, oh iya juga ya gitu. Karena itu sudah komplit ya di kita. Gunanya juga ya, Mbak Ibet ya. Kan di sana itu ada kerja paruh waktu, ya kerja paruh waktu ketika mereka cuti, misalnya cuti 20 hari misalnya. Kalau mereka misalnya saya tidak ajarkan banyak hal dari sini, ya paling kalau cuti mereka cuman bisanya cuci piring di restoran. Iya kan, kerjaan-kerjaan yang tidak ini. Nah kalau dari sini mereka sudah punya attitude, mereka udah ngerti banyak gitu, udah tahu namanya filsafat hidup dan sudah tahu goal. Jadi anak di HEI itu baru, pokoknya kalau udah gabung ke HEI cuman diikutin ISQ, mereka udah tahu filsafat hidup itu seperti apa gitu. Langsung gitu. Ini udah kayak udah tahu goalnya gitu akan kemana. Kalau di mahasiswa udah banyak fakultas dia miliki mah. Iya. Psikologi, ekonomi juga dapat. Karena entrepreneur ya. Iya, entrepreneur itu kan syaratnya itu cuma 4. Punya link. Mereka punya link, bukan hanya link Indonesia. Kalau mungkin mereka kuliahnya cuma di Indonesia, even itu universitas favorit sekalipun, mereka cuma berteman sama orang Padang, orang Jawa, orang Batak, orang Indonesia ya. Tapi kalau dia di sana kan dia bisa berteman dengan seluruh orang di mancanegara ya. Benar. Karena pertukaran pelajar dunia. Karena program ini adalah program pemerintah Jerman untuk seluruh dunia melalui PBB, United Nation kan. Yang mana banyak dari yang lain melalui Deutschland Industrial und Handelskammer gitu. Jadi dari Kadin juga ada, dari perindustrian juga ada, kemudian dari Dinas Tenaga Kerja juga ada gitu. Jadi ini sangat-sangat bagus ya buat mereka yang di sana. Jadi ketika mereka juga masuk ke perusahaan, mereka udah tahu gitu loh, mannernya harus bagaimana, senyumnya harus bagaimana. Nah, aku mau anak-anak Indonesia itu, karena kebanyakan orang Indonesia yang keluar negeri kalau nggak jadi baby sister, pembantu rumah tangga, ya kan, baru tukang deres karet, tukang angkat-angkat, buruh kasar seperti itu, tukang pijat gitu ya. Jadi ini kan mereka tidak gitu, mereka tidak. Jadi aku mau mereka, saya selalu bilang, kadang-kadang ada anak yang mungkin di rumah tuh terlalu bebas, bisa melakukan apapun yang dia mau. Tiba-tiba di HEI enggak. Dari pandang, saya kan udah bilang, saya paling jago ngelihat mata orang. Kamu tulus apa tidak? Kamu mau beli barang saya atau cuma nanya-nanya? Saya tahu. Iya, karena mungkin saya di situ udah skill dewa banget ya. Iya, jadi kalau misalnya ada cowok tiba-tiba datang, terus dia cuma nanya sesuatu, saya langsung tahu kamu cuma mau bandingin quotation, atau kamu cuma nanya-nanya, atau kamu memang mau beli cuma pengen tahu semuanya apa sih yang ini. Dan lucunya ya Mbak, saya selalu bilang itu sama asisten saya, ini orang jadi gitu. Dia bilang, masa sih? Iya, ini jadi. Dari cara bertanyanya tuh baik orang tuanya maupun anaknya, saya udah langsung tahu ini jadi gitu. Cuman mungkin ada juga yang nggak jadi, mungkin karena faktor nunggu duitnya datang atau apa. Memang udah niat mau ke HEI gitu. Iya, udah niatnya memang nggak mau ke yang lain, itu maunya ke HEI gitu. Ini cukup jelas, artinya HEI ini memang recommended banget ya. Dan satu hal yang saya ikutin dari tadi, bahkan dari Kak Nana sendiri yang saya tangkap sih, ini bukan bisnis ya, bukan bisnis. Kenapa saya bilang bukan bisnis? Karena tadi pun ketika uang datang berani menolak, gitu. Dan apa ya, ini
tujuannya ini apa? Karena gini, kalau saya pribadi, orang yang sudah biasa jadi seorang pengusaha, ya memang dia hidup dengan pola pikir pengusaha gitu. Kak Nana yang sudah ada di titik puncak sukses ya di rumah kapal itu, dan kan udah ngerasain nih, artinya profit yang miliaran udah ngerasain gitu. Dan kenapa harus ke Hey ini kenapa mau berbuat demikian? Bagiku ini udah kayak apa ya, pahlawan buat anak-anak yang memang nggak punya semua yang dibilang tadi ya. Ini kan wadah buat anak-anak yang memang apa ya, dan yang saya tangkap dari tadi Kak Nana nggak maksa juga gitu. Ini dasar kenapa mau gitu loh. Artinya gini, buang-buang energi gitu loh. Toh juga ini kenapa enggak. mau gitu? Untuk mendidik mereka semua satu-satu. Sebab hidup ini saya sudah merasakan uang ya. Uang. Saya setiap kali punya uang saya beli ruko sana, ruko sini. Mungkin anak saya pun sampai bingung itu sertifikat ruko saya di bank itu banyak banget, Mam, yang mana dulu gitu. Dan bukan hanya di kota ini, di kota-kota lain juga saya beli juga ya. Nah, dari hidup yang artinya lebih dari sudah cukup gitu ya, lebih dari cukup. Ya memang saya nggak mau berhenti sampai di situ juga gitu. Saya udah merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa juga gitu untuk hidup saya yang kalau secara materi itu bisa dibilang itu sangat gampang. Dan Tuhan tuh selalu membukakan. Jadi ibarat aliran keran ya. Tuhan itu bilang begini, ini kan kita keran nih, keran rezeki. Nah, ketika kita tuh ngalirinnya cepet banget, isolasikan ke sana ke sini gitu, secara cepat gitu. Tuhan kan akan begitu kita rusak dikit aja ganti, biar ngalir lagi gitu. Nah, kalau kita itu adalah sumber rezeki yang mampat gitu, yang kerannya nggak bisa kepake, udah nggak usah keran ini deh. Yang suka mandek nggak mau. Jadi kalau misalnya punya ilmu simpan sendiri, ya kan? Atau misalnya maaf kata saya bilangnya tuh teori mie pangsit Medan gitu. Kenapa Yang saya selalu bilang sama anak, kalian jangan seperti di kampung saya tukang mie pangsit yang saking takutnya memberikan resep ke orang lain sampai tua nggak kemana-mana, Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma satu di situ aja gitu ya. Jadi karena kita nggak mau kasih ilmu, takut dicuri orang gitu kan. Resepnya tadi nggak mau, sampai tua udah pernah ke ini enggak gitu. Sampai saya punya langganan itu di Pasar Waras itu namanya mie goyang. Ya. Itu rame banget yang beli, Mbak. Rame banget. Saya liatin dia gitu. Dan dia nggak pernah ngomong, dia cuma lapin keringatnya gini ya kan. Dia goyang, dia makan. Dan memang setiap hari itu penuh dan dia nggak buka cabang. Memang dan full tiap hari. Dan saya pun kalau pulang saya langganan di situ dari kelas 6 SD sampai sekarang kalau pulang. Nah, tapi dari hidup dia nggak seperti saya, yang saya masih bisa nginjak Eropa, nginjak Australia, nginjak negara-negara lain ya. Nah, kan itu puncaknya. Itu istilahnya puncak tuh kita bisa merasakan hiburan. Terus saya juga punya banyak teman, saya bisa berkontribusi di industri, saya punya banyak pengalaman hidup yang yang sekali jalan ini. Jadi makanya saya nggak mau gitu jadi teori mie pangsit Siantar itu. Benar. Iya kan, yang dari sampai udah itu tua gitu, tiba-tiba ini kok udah tua ya bapaknya. Ya tetap jualan pangsit terus, saking takutnya ngasih resep sama orang lain, takut diambil. Satu lagi, ini penting karena kita di wadah perempuan. Saya mau dari Kak Nana yang sudah memang perempuan yang Wonder Woman banget nih. Secara pribadi saya juga mengagumi sosok Nana ya. Artinya saya mau dari Kak Nana 2 hal tentang perempuan yang supaya KDK Lovers juga tidak sembarangan dengan perempuan. Boleh dong Kak, 2 hal tentang perempuan. 1 hal, kamu istimewa. Yep. Perempuan istimewa.
Karena apa ya, tadi saya bilang bahwa ketika kita melobi dan apapun itu, perempuan pasti diutamakan. Dari mulai postur tubuh, apa itu kita jauh lebih menarik dan lebih menyenangkan. Jadi kita ini makhluk istimewa. Realitanya perempuan selalu Karena dia tidak bisa menjalankan keistimewaannya. Tidak ada 60% dari berani tadi. Oke. Gitu. Pada dasarnya kita memang sangat istimewa. Udah lebih dari laki-laki. Wow. Kalau kita ketemu dengan orang, ada perempuan, ada laki-laki, sama-sama menarik, orang pasti pilih perempuan dong. Ya kan, untuk mengetuk pintu pemula, pintu orang baru, pasti kita duluan. Cuman karena kita udahlah kayak nggak mungkin, tarik diri, belum coba udah tarik diri, ya insecure gitu ya. Makanya saya bilang malunya harus 11. Ya. Lagi ke sana ya, betul. Ya itu, kita ini istimewa, sangat istimewa. Saya bilang istimewa kenapa, Mbak Ibet? Seorang janda dia pasti bisa memuliakan anak-anaknya tanpa bantuan siapapun kalau memang secara ekonomi dia masih bisa sanggup karena dia mandiri. Tapi seorang duda, walaupun dia secara ekonomi mampu, mayoritas dia akan cari perempuan duluan, karena dia nggak merasa bisa sendiri gitu. Kekuatannya itu di situ. Jadi kita itu sangat istimewa. Kita bisa touch anak kita, di seiring waktu yang sama juga kita bisa kerjakan kerjaan lain. Kalau laki-laki kan dia sudah berkarir ya, habis itu dia pulang, dia bingung. Dia merasa itu aja. Ya sudah, saya udah berkarir. Kalau kita menjadi ibu rumah tangga, menjadi wanita karir, berjalan seiringan, belum lagi di organisasi, asalkan diberikan kesempatan oleh keadaan dan orang di sekitar kita pasti jalan. Yang kedua itu kalau mau menjadi wanita pengusaha, harus bisa memprediksi apa yang terjadi di balik pintu. Jadi gini, kalau misalnya kita cuman bisa, oh saya tahu apa, seisi ruangan ini aja, jangan jadi pengusaha. Harus bisa prediksi, di luar sana ada apa ya kalau saya jalannya seperti ini. Harus bisa memprediksi, mengalokasikan apa yang akan terjadi, dan apa yang terjadi di balik pintu itu kita harus tahu. Nggak cukup itu tadi ya, nggak cukup dengan apa yang kita tahu saat ini. Kita harus berani melihat keluar tadi. Iya, misalnya kayak nanti di zaman dulu hanya tamat SD udah keren, tamat SMP udah keren. Berminta lagi di zaman rumah saya tamatan SPMA, SMA udah keren. Dari zaman kita, zaman saya kalau udah S1 udah keren. Ya di zaman Mbak Ibet mungkin ya kalau sudah S2 baru keren. Mungkin di zaman S3 baru keren. Nah, di zaman anak sekarang milenial kuliah luar negeri baru keren. Kesimpulan perempuan dari mata seorang Nana Saragi ya. Oke teman-teman, kita harus tahu dengan keistimewaan diri kita sendiri, yaitu tadi perempuan itu sangat istimewa ya, istimewa. Kita jangan lupa dengan identitas diri kita sendiri. Jangan lupa identitas kita bahwasanya kita istimewa. Yang kedua, ketika kita ingin berbisnis, kita nggak bisa di situ-situ aja. Kita harus berani melihat keluar. Jangan bagai katak dalam tempurungnya. Seorang pebisnis itu memang harus melihat jauh ke depan dan linknya itu udah harus kemana-mana. Jangan coba-coba pebisnis kalau kita masih di situ-situ aja. Lu buang-buang duit ya. Oke, see you semuanya, bye-bye.